Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Novi, guru fisika kelas 10 untuk SMA Cakra Buana. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, kita mulai. Baik, untuk materi kali ini kita akan masuk ke dalam hakikat ilmu fisika. Baik, untuk kompetensi dasar hakikat ilmu fisika, kita ada di KD 3.1, yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk KD keterampilannya, membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui tayangan video ini, peserta didik dapat menjelaskan hakikat ilmu fisika, perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan percobaan sederhana dengan metode ilmiah secara individu atau berkelompok, dan melaporkan hasil percobaan tersebut dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Berikutnya konsep peta materi, yaitu pertama, hakikat ilmu fisika kita bagi menjadi 4, yaitu hakikat fisika dan perlunya mempelajari fisika, ada ruang lingkup fisika, ada keselamatan kerja di laboratorium, dan metode serta prosedur ilmiah. Baik, kita akan simak video berikut ini. Kamu catat bagian-bagian yang kamu rasa penting. Hai YouTubers, ilmu fisika adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tapi sayang, banyak orang yang gak suka dan menghindari ilmu ini. Tapi ternyata di zaman dulu, ilmu fisika jadi primadona bagi sebagian banyak orang. Contohnya adalah sewaktu Albert Einstein menemukan teori relativitas. Sontak Einstein pun menjadi sosok selebritis yang dikenal banyak orang. Terus bagaimana ilmu fisika di zaman sekarang? Sayangnya cuma segelintir orang yang suka dengan disiplin ilmu ini. Padahal fisika adalah disiplin ilmu yang sangat fundamental dan hampir semua melandasi bidang teknologi canggih saat ini. Bagaimana ya jadinya dengan peradaban umat manusia saat ini jikalau saja ilmu fisika tidak ada atau tidak dikembangkan? Berikut daftar singkatnya apa yang terjadi jika umat manusia tidak mengenal ilmu fisika. Pertama, tentunya dunia akan gelap gulita. Saat ini, hampir semua daerah atau wilayah menikmati fasilitas listrik. Kalau kita flashback ke belakang dan melihat peradaban sebelum era modern saat ini, dulunya dunia di malam hari sangat gelap gulita. Tapi setelah ditemukannya listrik oleh para ilmuwan fisika, maka sekarang dunia di malam hari pun bisa terang benderang. Bukan cuma itu, kebutuhan listrik saat ini adalah hal yang fundamental dalam kehidupan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kedua, tentu tidak akan ada namanya internet. Sejak munculnya internet sudah jadi kebutuhan primer manusia di zaman modern ini. Hampir semua orang saat ini sangat tergantung dengan fasilitas internet. Adanya internet sangat dipengaruhi oleh sinyal atau gelombang elektromagnetik. Bayangkan kalau dulunya ilmuwan gak berusaha memecahkan gelombang elektromagnetik, tentunya gak bakal ada namanya teknologi internet kayak sekarang ini. Ketiga, tentunya tidak ada kendaraan mesin. Salah satu dari sumbangsih ilmu fisika terhadap peradaban umat manusia adalah ditemukannya mobil, motor, dan pesawat, dan bermacam-macam alat transportasi lainnya. Fisika menjadi ilmu dasar bagi terciptanya dan lahirnya kendaraan-kendaraan tersebut. Banyak pengaplikasian konsep fisika dalam dunia mesin yang melatar belakangi dibuatnya mesin pada motor sampai pesawat, dari mulai hubungan roda sampai siklus Carnot. Keempat, perkembangan dunia industri akan menjadi lambat. Di samping memegang penting dalam dunia kendaraan, fisika juga sangat memegang peranan vital dalam dunia industri. Sejak ditemukannya mesin uap, maka terjadilah revolusi industri besar-besaran dan dunia industri tidak lagi sama. Dunia industri menjadi sangat berkembang dan beralih dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dalam dunia industri sendiri banyak peralatan yang menggunakan konsep dasar ilmu fisika. Dunia kedokteran tidak akan berkembang. Semenjak ilmu fisika ditemukan dan dikembangkan, dunia kedokteran pun tentunya ikut berkembang. Contohnya ditemukannya sinar X, mesin CT scan, mikroskop, dan teknologi kedokteran lainnya.
dunia kedokteran menjadi lebih maju dari sebelumnya. Alat-alat tersebut lahir dari konsep fisika yang berhasil ditemukan oleh para ilmuwan fisika. Setelah kamu amati video yang tadi, maka kita akan kembali ke penugasan. Jadi setelah kamu mengamati video-video tersebut, coba kamu catat di buku kamu, fisika itu ada di bidang apa saja. Oke, lalu berikan contoh-contohnya di bidang tersebut. Lalu yang ketiga, siapakah penemu fisika? Contohnya Albert Einstein penemu tentang apa, seperti itu. Oke, nanti dicatat di buku kamu penugasan yang tadi kita sebutkan. Berikutnya kita ke bagian keselamatan kerja di laboratorium. Kamu perhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut ada sekelompok siswa dan guru sedang melakukan percobaan. Namun di situ ada kesalahan yang fatal dari gambar tersebut. Bisakah kamu cari dari gambar tersebut apa saja yang salah saat melakukan percobaan? Oke, betul. Jadi ada beberapa bagian yang salah di saat melakukan percobaan. Pertama adalah kalau kamu lihat ada di pojok sebelah kiri itu ada seorang guru. Dia hanya fokus pada zat kimia tertentu saja, tidak mendampingi siswanya dalam melakukan percobaan. Lalu ada lagi di pojok kanan gambar seorang anak sedang menaiki kursi, lalu di atas kepalanya ada zat kimia. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, setelah ini coba kamu cari kembali apa saja dari gambar tersebut yang kira-kira tidak harus dilakukan di lab, seperti itu. Oke, itu bisa kamu catat di buku kamu, kira-kira kegiatan apa yang ada di gambar tersebut yang salah. Oke, berikutnya kita ke simbol-simbol penting di lab. Pertama, kita harus tahu di lab itu banyak alat dan zat kimia dan juga peralatan fisika yang berbahaya. Nah, di situ terdapat simbol-simbolnya. Nah, kamu harus mengetahui simbol-simbol itu tentang apa. Yang pertama adalah zat yang mudah terbakar. Lalu ada zat yang mudah meledak, ada zat yang korosif, ada zat beracun, ada senyawa radioaktif, dan juga ada zat stimulatif dan penyebab iritasi. Nah, gambar-gambar itu biasanya tertempel pada semua bagian yang berbahaya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah tentang keselamatan kerja saat kamu melakukan praktek fisika. Misalnya, kamu sedang praktek listrik. Nah, maka prosedur keselamatan kerja saat praktek listrik, kamu harus bisa, pertama adalah menggunakan alas kaki saat praktek. Jadi kamu bisa menggunakan sepatu saat praktek tentang kelistrikan, seperti itu. Lalu menggunakan jas lab, lalu tidak menyentuh jaringan listrik tanpa pengetahuan gurunya, lalu melaksanakan praktikum dengan pengawasan guru, dan juga merapikan peralatan jika kamu sudah melaksanakan praktikum. Nah, berikutnya kita ke penugasan. Kalau kamu sudah paham mengenai alur dari keselamatan kerja di lab, maka coba kamu tuliskan di buku kamu tentang keselamatan kerja jika kamu praktek tentang kalor atau panas. Misalnya, kamu praktek di lab tentang menghitung massa jenis zat tertentu, di mana memerlukan media seperti alat termometer, lalu ada air panas, dan juga ada kelistrikan. Nah, kira-kira keselamatan kerja apa yang harus kamu laksanakan di praktikum tentang kalor tersebut? Oke, coba kamu catat alur-alurnya di buku kamu, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan menuju ke metode dan prosedur ilmiah. Nah, kamu amati video berikut ini, lalu kamu catat bagian yang penting dan amati video berikut ini.
Oke, setelah kamu mengamati video yang tadi, maka kamu sudah paham mengenai bagaimanakah cara kerja dari metode ilmiah, bagaimanakah cara untuk melaporkan percobaan seperti itu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan proyek ilmiah yang kita akan lakukan secara individu. Nah, temanya yaitu tentang pertumbuhan kecambah dengan perubahan panjang gelombang cahaya. Jadi
kamu diminta untuk memberikan atau melakukan percobaan tentang pertumbuhan kecambah dengan filter cahaya. Nah, nanti untuk lebih intensnya tentang proyek ini, kita akan melakukan video conference, bagaimana cara melakukan percobaan ini, lalu bagaimana cara melakukannya. Nah, kita akan lebih intens lagi di video conference pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.